Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepsek Kepala Sekolah SD Aisbah, Ustadz Randi Patajangan, Ustadz Ustazah, dan secara khusus SD ya, dan Ustadz Ustazah yang hadir, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, ini pekan terakhir kajian kita, materi kita, dan kami diberi tema oleh panitia tentang iktikaf, kemudian Lailatul Qadar. Juga besok materi seputar zakat fitrah ya. Kemudian terakhir tentang sholat id. Ya, ada slide sebenarnya tapi tidak banyak. Saya ingin ya beberapa juga menjelaskan ya. Mohon maaf ini kita menulis di papan tulis untuk menguatkan penjelasan. Ya. Sebenarnya iktikaf tidak terlalu banyak ya, bahkan itu hanya wasilah saja, pengantar saja untuk menguatkan kita nanti di Lailatul Qadar. Ya, makanya penjelasan di papan nanti lebih spesifik tentang Lailatul Qadar, juga akan masuk materinya iktikaf di sana. Ya, bahwa alhamdulillah memang Kamis nanti bahkan malam Jumat itu kita sudah akan masuk ke 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Intinya dari bulan Ramadan. Ramadan saja sudah sangat istimewa, sudah sangat spesial. Dari bulan-bulan yang ada, 12 bulan, Ramadan dianggap sayyidus syuhur. Tapi kemudian di bulan Ramadan ada hal yang sangat inti di sana, yaitu Lailatul Qadar. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asyril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ya, jadi ibaratnya iktikaf itu hanya wasilah ya, syariat yang diamalkan atau satu amalan di bulan Ramadan dilakukan yang bertujuan untuk mencari, menemukan Lailatul Qadar. Jadi intinya iktikaf di situ. Walaupun makna iktikaf itu kan berdiam diri di masjid, berlepas dari unsur keduniaan untuk fokus bermunajat, bertakarrub hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat utamanya itu kan nggak boleh keluar dari masjid. Itulah iktikaf. Tapi ketika iktikaf, artinya iktikaf itu sangat dianjurkan, sangat ditekankan ketika bulan Ramadan dan khususnya di 10 hari terakhir. Apa goalsnya, apa tujuannya? Adalah untuk mencapai, untuk menemukan, untuk mencari yang namanya Lailatul Qadar. Jadi saya mohon maaf ini loncat sedikit langsung ke Lailatul Qadar. Nanti iktikafnya ini gampang saja karena cukup kita baca bareng-bareng saja ya. Juga insya Allah rencana karena ada tulisan tadi, jadi mungkin saya share juga nanti di grup ya. Sebenarnya tadi mau di-share cuma karena banyak betul WA perpulangan, jadi nanti selesai acara baru kita ini. Mohon maaf. Jadi Lailatul Qadar kita gambarkan secara umum saja ya, Ustadz Ustazah. Ya. Jadi Lailatul Qadar dalilnya pertama kita Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin besarnya adalah bagaimana kita menemukan atau mencari, berburu Lailatul atau menggapai Lailatul Qadar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi clue, memberi semacam petunjuk bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ya, tentu yang pertama, poin pertama adalah ia terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sudah otomatis ya dalilnya.
Di Quran surah ke-97, satu surah full, surah Al-Qadar, dan Quran surah ke-44, surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairun min alfi syahr. Ya, sebenarnya poinnya di situ adalah turunnya Al-Qur'an. Hanya saja turunnya Al-Qur'an itu memang terjadi di bulan Ramadan. Ya, disebutkan Quran surah kedua ayat 185, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi, dan salah satu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di Lailatul Qadar. Artinya memang otomatis dia berada di bulan Ramadan. Di surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 juga disebutkan penjelasan dari apa makna dari Lailatul Qadar, yaitu Lailah Mubarakah. Kita baca dari awal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal Qur'anil wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam, tadi disebutkan Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar. Dan kemudian Al-Qur'an diturunkan, Lailatul Qadar penjelasannya adalah Lailah al-Mubarakah. Sebagaimana di surah Dukhan tadi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi otomatis clue yang pertama bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Bahkan dalam sejarah Nabi SAW, Ramadan kan terbagi 3 ya, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Dan awal-awal para sahabat, Rasul dan para sahabat itu mencari Lailatul Qadar di 10 malam pertama. Kemudian mencari lagi Lailatul Qadar di 10 malam kedua. Hingga kemudian beliau dimimpikan, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencarinya di 10 malam, di 10 hari terakhir atau di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, apa? Jadi setelah bulan Ramadan maka clue yang kedua adalah 10 hari, 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. Ya, biasanya disebut al-ashrul awakhir ya. Al-ashrul awakhir. Ya. Ya, 10 malam terakhir. Kata Aisyah, diriwayatkan dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nah, clue yang terakhir, clue yang ketiga, ada lagi penekanan lebih spesifik tentang Lailatul Qadar ini, yaitu iltamisuha fi kulli witr min Ramadan. Jadi di malam-malam, malam ganjil, ya. Malam ganjil, ya. Malam apa saja malam ganjil dari bulan Ramadan? Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada 5 malam. Jadi terjadi di bulan Ramadan. Dalam sejarah para sahabat, Rasul dan para sahabat mencari di 10 malam pertama, enggak ketemu. 10 malam kedua enggak ketemu. Kemudian dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih petunjuk agar mencarinya di 10 malam terakhir. Keluarlah hadis-hadis Nabi itu kan, carilah taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan spesifik lagi dikatakan taharru Lailatul Qadri fil witri, taharru fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah di malam ganjil. Di malam ganjil dari Lailatul Qadar ini, yaitu malam yang sangat dinanti. Barat dia permata gitu ya, inti permatanya dari bulan Ramadan itu adalah ya Lailatul Qadar. Ya, makanya dalam tafsir itu disebutkan ya, contohnya dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa seorang hamba beribadah selama 1000 khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, ya kan. Lailatul Qadar kan lebih baik dari 1000 bulan ya.
Ya, 1000 bulan, dan 1000 bulan ini sama dengan saya baca di tafsir itu 83 tahun plus 4 bulan. Ya itu. Ya, 83 tahun plus 4 bulan. Di tafsir At-Tabari disebutkan seperti itu, bahwa seorang hamba beribadah selama 1000 bulan lamanya dan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba yang tadi itu tidak ada apa-apanya, bahkan dikalahkan oleh seorang hamba dari umat Rasulullah SAW beribadah hanya di satu malam tersebut, ba'da isya hatta matola'il fajar, dari ba'da isya sampai terbitnya fajar. Itu dalam saya juga kenapa kenapa kami sampaikan seperti ini, ada hasil riset juga ya, riset kecil-kecilan, nanti akan kami share tulisannya di grup, karena saya pikir kayaknya menarik ini untuk disampaikan poin-poinnya, sehingga bisa menjadi satu penguat atau motivasi, al-hasulana, untuk motivasi untuk mendorong kita lebih melihat ya bagaimana perspektif kita tentang Lailatul Qadar ini, dan nanti kita jelaskan kiat-kiatnya, kefiatnya bagaimana. Saya buka di tafsir Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi orang Spanyol ya, orang Spanyol Andalusia. Beliau menjelaskan bahwa dalam tafsir tersebut dikatakan dahulu orang itu dianggap ahli ibadah kalau dia sudah la yusamma abidan illa hatta ya'budallaha alfa syahr. Jadi dahulu seseorang itu dianggap ahli ibadah kalau dia sudah beribadah selama 1000 bulan lamanya. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan. Jadi seseorang dahulu dianggap ahli ibadah kalau dia sudah beribadah selama 1000 bulan lamanya. Di lanjutan tafsir tersebut dikatakan, maksudnya tafsir dari surah Al-Qadar tadi ya, saya buka-buka, itu dikatakan bahwa seseorang akan seorang hamba itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang beribadah seorang abid tadi. Ya. Dikutip lagi tentang Lailatul Qadar, masih di tafsir Al-Qurtubi, dikatakan bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman itu 1500 bulan lamanya, dan kekuasaan Zulkarnain itu juga 500 bulan lamanya. Kalau digabung menjadi 1000 bulan. Nah, seorang hamba yang beribadah dari umat Nabi Muhammad, beribadah di malam tersebut, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah turunkan Lailatul Qadar, dan kebetulan orang tersebut beribadah di malam tersebut, maka seorang ini itu lebih baik daripada 1000 bulan dua kekuasaan raja yang terbaik dalam sejarah tadi, Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Ya, dalam tafsir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari itu menyatakan, juga ada di tafsir Ibnu Katsir ya, dikatakan bahwa seorang hamba ini asbabun nuzul dari Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Yang ayatnya itu kan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, ayatnya seperti itu. Asbabun nuzul jadi katakan ada seorang hamba dari Bani Israel, siang malamnya sampai pagi ia beribadah, ia qiyamul lail, dan siangnya dia berjihad atau dia berpuasa sampai selesai, sampai sore, selama 1000 bulan lamanya. Seorang hamba dari Bani Israel beribadah tadi siang malam, dan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan dosa, tanpa melakukan kesalahan, khusyuk, dan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik bagi seorang hamba dari umat Nabi Muhammad SAW beribadah hanya semalam saja, ba'dal hatta matola'il fajar, lebih baik dari seorang hamba dari Bani Israel tadi, malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa selama 1000 bulan lamanya. Insyaallah luar biasa ya. Yaitu gambaran umum tentang
Lailatul Qadar. Makanya kan bahasanya itu kan hunting ya, kita berburu ya. Cuma memang kita mencari, kita menggapai berburu Lailatul Qadar ini tidak hanya diperintahkan mencari saja, tetapi ada clue-nya gitu. Ya, yang utama ya 3 poin ini. Pertama di bulan Ramadan, kedua di malam 10 terakhir, yang ketiga adalah di malam-malam ganjil. Walaupun ada penjelasan tambahan ya dari ulama tentang hadis witir itu, dikatakan bahwa jangan terkecoh dengan kata bilangan ganjil itu. Bisa saja ganjil itu kalau dia dihitung dari belakang sesungguhnya dia adalah bilangan yang genap. Kalau dia dihitung dari depan jelas dia adalah ganjil, tapi malam-malam ganjil kalau dihitung dari belakang, apalagi misalnya hanya sampai 29, maka bisa saja itu adalah malam yang genap. Jadi kata ulama tersebut ya menjelaskan tentang hadis tentang carilah di waktu witir, artinya tidak usah fokus ke sana. Malam ganjil habis-habisan beribadah, tapi ketika malam genap dia pergi tidur gitu kan. Tidak usah. Jadi pokoknya sapu rata saja ya. Sapu rata saja ini di malam 10 malam terakhir. Sehingga masuklah syariat iktikaf di sini. Nah, bagaimana kaifiatnya? How gitu kan? Bagaimana? Yang pertama, ijtihad, sungguh-sungguh. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyral awahir yajtahidu fi asyril awahir mala yajtahidu fi ghairihi. Jadi, poin pertama, bagaimana mencari Lailatul Qadar? Kata Aisyah mendeskripsikan amalan atau perbuatan suaminya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwa beliau itu bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguhnya itu berlebih, yang mana kesungguhan itu tidak ia lakukan di malam-malam selain dari 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Dan kita tahu Ustadz Ustazah bahwa Rasulullah masuk Ramadan saja itu sudah luar biasa mujahadahnya kan, sudah luar biasa itu effortnya gitu. Beliau menyiapkan diri, bahkan disebutkan para ulama salaf dahulu itu 6 bulan Pak. 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah ini. Bahkan secara spesifik 3 bulan sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban itu sudah senantiasa berdoa, sudah mempersiapkan segala hal untuk memasuki bulan Ramadan. Tapi sebegitu mujahadah Rasulullah memasuki bulan Ramadan, ternyata tidak ada apa-apanya ketika sudah masuk malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana yang dideskripsikan oleh istrinya Aisyah. Karena Nabiyyu yajtahidu fi asyril awahir mala yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh ketika masuk 10 malam terakhir yang dia tidak lakukan di malam selainnya. Luar biasa. Jadi berijtihad. Nah, salah satu upaya ijtihad beliau, nah masuklah poin kita di sini, yaitu iktikaf. Masuklah iktikaf di situ. Ya secara sederhana definisi iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari urusan dunia. Sesederhana itu maksud iktikaf. Hanya saja iktikaf ini sangat disyariatkan, sangat ditekankan, disunnahkan ketika masuk bulan Ramadan dan khususnya di 10 hari terakhir. Karena inilah satu-satunya cara paling efektif untuk menggapai, untuk berburu Lailatul Qadar. Hanya ini Pak caranya. Ya, ada cara yang kedua, ada cara ketiga nanti kita sebutkan. Cara yang pertama ijtihad. Nah, ijtihad ini dia realisasikan, dia implementasikan, dia wujud nyatakan dalam bentuk iktikaf. Karena itulah cara yang paling bahasanya efektif untuk berburu Lailatul Qadar. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Karena tadi bahasa kita adalah 10 malam itu memang sapu rata gitu kan. Betul-betul selesai itu 10 malam. Nah itu muncullah syariat iktikaf. Nanti mungkin 15 atau 10 menit terakhir kita baca-baca saja hukum-hukum fikihnya. Karena ini syariat, maka ada hukum fikih yang menyertainya. Yang ketiga, nah, lanjut lagi disebutkan, ya, masih dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala
idza dakhala asyrul awakhir. Nah, apa yang beliau lakukan ketika sudah masuk 10 hari terakhir? Sebagaimana deskripsi dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Pertama adalah syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu. Dia kencangkan ikat pinggang, pendengnya gitu ya. Wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Ya. Nah, ini 3 poin yang dideskripsikan, digambarkan oleh Aisyah, istri beliau, bagaimana perilaku perbuatan Rasulullah dalam merespon, dalam berburu Lailatul Qadar. Yang pertama yang beliau lakukan, kalau misalnya kita tidak melakukan ini kan, itikaf, walaupun itikaf juga bisa dilakukan ini semua. Pertama adalah syadda mi'zarahu. Ya, ini bisa bermakna sungguhan, bermakna zohir, dia betul-betul kencangkan ikat pinggangnya, atau bisa juga bermakna kiasan. Jadi ada prepare, ada persiapan untuk satu amalan yang akan dia lakukan, yang mana amalan itu butuh persiapan yang kuat, butuh persiapan yang besar begitu. Makanya disebutkan syadda mi'zarahu, dia kencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua, wa ahya lailahu. Nah, ini saya lingkarin ini. Betul-betul saya buka itu ya. Ininya, apa sih maksud dari ahya lailahu di situ? Dia hidupkan malamnya. Saya langsung kutip saja. Ada 2 imam, pertama Ibnu Hajar. Kan ini kan riwayatnya kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, hadis sahih. Ada Fathul Bari, ada Sahih Muslim kan. Dan kedua ulama ini mensyarah ke sahih tersebut. Jadi pertama Ibnu Hajar, beliau wafat tahun 1449 Masehi ya, 6 abad yang lalu. Ibnu Hajar mengatakan, apa maksud dari wa ahya lailahu, perilaku atau perbuatan Rasulullah menghidupkan malamnya, yaitu sahirahu bitta'ah. Sahirahu bitta'ah. Nah, jadi ketemu poinnya di sini, Pak. Ya. Sahirahu bitta'ah, begadang dengan bentuk ketaatan. Dia begadang. Apa ya begadang? Ya. Apa kata Imam An-Nawawi? Ya, beliau wafat tahun 1200 ya, 8 abad yang lalu, 1273. Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, karena Bukhari wa Muslim kan disebutkan qiyamul lail wa ghairahu. Sahirahu bi qiyamil lail wa ghairahu. Dia qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail dan selainnya. Ya, bid'ah, apa saja bentuk ketaatan, ya berzikir, baca Quran, qiyamul lail masuk. Intinya malamnya itu kita nggak tidur gitu, ya. Begitu saran dari Rasulullah. Maksud dari wa ahya lailahu, dan tentunya beliau itu tidak sendiri, ya, tidak sendiri, tetapi melibatkan orang lain. Tidak hanya sendiri saja ingin menemukan, ingin mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, tapi juga bagaimana ia dapatkan, orang lain juga turut merasakan malam kemuliaan tersebut, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa aiqaza ahlahu, dan kan diceritakan itu bagaimana Aisyah dibangunkan, ya. Kan memang rumah beliau itu kan namanya hujurat ya, bilik-bilik ya, hujurat. Jadi Rasulullah badannya di masjid, bisa saja separuh kepalanya di kamarnya kan, di rumahnya, maksudnya di rumahnya Aisyah. Jadi dia bisa bangunkan. Karena syarat dari itikaf itu harus seluruh badan, baru batal. Kalau hanya sebagian saja, maka itikaf kita tetap ini. Tapi ini untuk laki-laki ya. Kalau perempuan di rumah saja, malam hari tidur cepat, atau sholat tarawih, sholat witir di masjid, ya sebagai syiar boleh. Nanti pulang tidur, ya untuk ambil tenaga. Nah malam jam 1, jam 2 bangun aja, terserah. Nah apa cluenya, apa yang kita lakukan, ya ini. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi, sahirahu bitta'ah. Terserah malam itu baca Quran, zikir, berdoa. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan qiyamul lail, silakan qiyamul lail. Salat tahajud, salat witir, ya salat apa saja, salat taubat kah, salat apa. Intinya 2 rakaat sampai hatta matola'il fajar.
Yang keempat, lagi-lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yaitu doa ya. Dan ada spesifik disebutkan, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha qalat ma'aro ayya lailatin lailatul qadar. Ma'aro, apa yang saya lakukan? Mataro, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Qalat kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Jadi doa ini nggak boleh luput ya, Ustazah. Silakan banyak doa-doa yang lain, tapi ini langsung dari Rasulullah yang anjurkan ini. Tipsnya langsung dari Rasulullah. Doa itu. Bagaimana kita membacanya? Ya, kata Aisyah, bagaimana kalau malam ini saya dapati adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Maza akul. Kuli, ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka bacalah, berdoalah, Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai kemaafan, mencintai kemaafan atau yang memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkan saya. Luar biasa. Puasa dan malamnya saja, siam dan qiyamnya saja kan sudah ampunan, dan ditutup lagi dengan Lailatul Qadar dengan kemaafan. Betul-betul kembali suci ya, kembali suci. Makanya dalam hadis itu disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti itu. Inilah gambaran umum tentang Lailatul Qadar. Cluenya, petunjuknya, untuk karena memang bahasanya itu kan berburu, ya, berburu, mencari, ya, mencari. Karena diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara secret, secara rahasia, silent, tertutup begitu, tidak ada yang ketahui. Tetapi diberikan satu penjelasan, petunjuk bahwa carilah seperti ini di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Bahkan, ya, Imam Syafi'i itu, ya, termasuk Imam Nawawi menyebutkan ya malam 23 dan malam 27. Ya, bahkan hadis Ubay bin Ka'ab itu dikatakan mutlak itu di malam 27 Ramadan. Saya kadang saksikan itu di Haramain, maksudnya di video ya. Itu kalau malam 27 itu sudah habis-habisan itu, ya kan? Malam 27. Bahkan kalau nggak salah yang jadi imam itu imam utamanya. Imam itu Abdurrahman As-Sudais ya, itu. Yang lainnya kan malam-malam ini kan sudah ada bergilir. Tapi kalau malam itu sudah 10 hari terakhir, wah itu sudah luar biasa. Nah, ini semoga menjadi gambaran ya untuk kita bagaimana melihat tentang Lailatul Qadar. Jadi tidak hanya sholat isya, sholat taraweh, kemudian tidur, bangun pas sahur, itu enggak ketemu itu Pak. Enggak seperti itu ya. Tidak seperti itu polanya. Sudah kita korbankan saja kita dulu Pak, cari-cari diskon begitu ya. Nanti mungkin di hari 28, 29 itu ya kita cari-cari. Pokoknya kita maksimal dulu lah. Toh juga sekali setahun kan kita cari ya. Tapi jangan dianggap ini sekali setahun, tapi setara dengan 83 tahun lamanya, 1000 bulan. Artinya pasti Lailatul Qadar itu akan turun. Itu sudah mutlak itu. Itu sudah otomatis Allah akan turunkan. Allah akan turunkan itu Lailatul Qadar. Nah, bagaimana turunnya? Dan kan disebutkan bahwa tanda Lailatul Qadar itu kan di pagi harinya. Artinya ya ada gunanya kita lihat, oh iya tadi malam Lailatul Qadar, tapi malamnya kita tidur, malamnya kita bablas misalnya, rugi juga. Padahal sudah kelihatan tanda-tandanya. Karena tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak terjadi kecuali di pagi hari. Ya. Apa itu ininya? Hadisnya itu disebutkan asyamsu dha'ifatun hamra. Jadi matahari itu lemah dan kemerah-merahan gitu saja. Dia tidak terlalu bersinar. Ya, hadis kan seperti itu. Seperti kayak bejana ini. Pokoknya dia tidak terlalu bersinar. Karena malamnya penuh sesak,
penuh ketenangan diturunkan oleh para malaikat. Dan jangankan para malaikat, malaikat Jibril pun ikut turun. Tanazzalul malaikatu warruh di malam Lailatul Qadar tersebut. Terhenti sudah kan tugasnya malaikat Jibril ketika Rasulullah wafat, karena wahyu sudah terhenti, tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran, terhenti. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril setiap tahun tetap turun ke bumi bersama dengan para malaikat lainnya, dengan syarat dengan peristiwa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya Imam Ibnul Jauzi, ya, Imam Ibnul Jauzi, beliau wafat tahun 1201 Masehi, 8 abad yang lalu, itu mengatakan bahwa innal khayla, sesungguhnya kuda pacu itu kalau sudah mendekati garis finish itu semakin kencang gitu ya, semakin kencang. Ketika hendak mendekati garis finish maka dia semakin kencang. Kata Imam Ibnul Jauzi lebih lanjut, jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas darimu gitu. Lebih cerdas darimu. Jadi bagi yang masih yang tidak baik dalam mengawali bulan Ramadan, hendaknya dia menutupnya dengan terbaik. Beliau kutip itu, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat, yang dinilai itu adalah endingnya. Oke lah, kita tidak bagus dalam menjumpai Ramadan, masih lalai, masih larut, masih tercecer dan sebagainya, mungkin karena aktivitas, pekerjaan dan sebagainya. Oke lah. Tetapi kata Imam Ibnul Jauzi, tidak apa-apa kalau kita tidak bagus dalam fil istiqbal, tetapi falyahtimu bil husna gitu. Maka hendaknya dia menutupnya dengan baik. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditutup dengan sesungguhnya amalan itu dilihat endingnya, penutupnya. Yang disebutkan husnul khotimah kan, gitu. Ya. Sebagai penutup hidup terbaik gitu. Ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, orang Damaskus ya, wafat tahun 1393, 7 abad yang lalu. Ya, di dalam kitabnya itu mengatakan, di Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa Ramadan ini tidaklah tersisa kecuali yang sedikit, ya. Innal khayla inna Ramadan la yabqa illa qalil. Tidak yang tersisa kecuali yang sedikit. Maka hendaknya dia menyempurnakannya. Fa alaihi bit tamam gitu. Atau menutupnya dengan yang terbaik. Masih senada dengan Ibnul Jauzi tadi tentang Ramadan ini. Nah, ya itulah satu ilustrasi, satu kiasan menarik untuk kita bagaimana seekor kuda pacu justru mengerahkan segala daya upayanya ketika hendak mendekati garis finish, dan kita insya Allah bisa lebih baik daripada seekor kuda pacu. Bagaimana menutup Ramadan ini untuk mendapatkan mutiara, permata. Ya, permatanya Ramadan kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu juga salah satu hikmahnya kenapa umur kita itu pendek-pendek kan. Sabaina sitina wa sabain. Nah, salah satu hikmahnya itu dalam penjelasan hadis dikatakan karena setiap tahun umat Nabi Muhammad itu sudah ada Lailatul Qadar. Jadi kita tidak perlu seperti umatnya Nabi Nuh 950 tahun lamanya kan hidup di dunia kan, berabad-abad gitu lamanya, nggak perlu. Ya. Tetapi yang penting kualitasnya itu setara dengan puluhan tahun karena setiap tahun ada Lailatul Qadar.